Ubadah bin Samit merupakan kelompok awal sahabat Ansar yang memeluk Islam, yakni ketika terjadi Baiatul Aqobah pertama, salah satu dari 12 orang Madinah yang pertama berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada Baiatul Aqobah kedua, sekali lagi ia menyertai 70 orang Madinah yang ingin berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai baiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 12 orang pemuka sebagai pemimpin dari kaumnya masing-masing. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit untuk beberapa kabilah dari suku Aus. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah banyak yang menjalin persekutuan dengan kaum Yahudi. Begitu juga dengan kaumnya Ubadah bin Samit. Setelah Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan lagi persekutuan itu dalam bentuk piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud, kaum Yahudi hanya berpangku tangan, bahkan cenderung menyebar fitnah dan menimbulkan kekacauan di kalangan pasukan Muslim. Ubadah bin Samit langsung bereaksi melihat sikap kaum Yahudi tersebut. Ia memutuskan hubungan persekutuan kabilahnya dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa yang telah berlangsung lama, jauh sebelum ia memeluk Islam. Ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa teman-teman karibku dari kalangan Yahudi sangat keras. Mereka memiliki senjata dan peralatan peperangan yang sangat kuat. Namun demikian, aku hanya berwali kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berlepas diri dari berwali kepada orang-orang Yahudi. Tiada wali bagiku selain Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut baik keputusan Ubadah bin Samit, dan kemudian turun surah Al-Maidah ayat 56 sebagai bentuk dukungan dan pembenaran atas sikap yang diambilnya terhadap kaum Yahudi. Dalam riwayat lain disebutkan, bukan hanya ayat 56, tetapi sikapnya dalam peristiwa tersebut menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 51 sampai dengan 67. Suatu ketika ia mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanggung jawab seorang amir, dan konsekuensinya jika ia melalaikan tugasnya, bahkan hanya memperkaya diri sendiri. Seketika tubuhnya gemetar dan hatinya terguncang. Ia pun bersumpah tidak akan pernah memegang jabatan apapun, walaupun hanya membawahi 2 orang. Ketika Umar menjabat khalifah, ia tak mampu memaksa Ibnu Samit untuk memegang suatu posisi pimpinan atau jabatan apapun, kecuali mengajar umat memperdalam pengetahuan keislaman mereka. Kalaupun terjun ke medan pertempuran, ia memilih untuk menjadi prajurit biasa saja, walaupun sebenarnya ia seorang sahabat senior dan berpengalaman. Karena itu Umar mengirimkan dia ke Syam, Syria, bersama Mu'az bin Jabal dan Abu Darda untuk mengajar umat Islam di sana. Saat itu yang menjadi amir, gubernur, di sana adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ubadah bin Samit tidak cukup kerasan di sana. Gaya hidupnya adalah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud terhadap dunia, sederhana, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk ibadah dan belajar, menuntut ilmu. Ketika ia melihat bagaimana cara hidup amirnya, Muawiyah yang selalu bermegah-megahan dengan duniawiyah, ia tak segan melakukan protes sekaligus perlawanan. Setelah tinggal beberapa lama di Syria dalam suasana jiwa yang tidak nyaman, ia pulang kembali ke Madinah. Umar menemui Ubadah bin Samit di Masjid Nabawi, dan bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau kembali ke sini, ya Ubadah?" Ubadah menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertentangannya dengan Muawiyah, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Umar berkata, "Kembalilah segera ke sana, sungguh amat buruk suatu negeri jika tidak mempunyai orang seperti Anda." Tidak ada pilihan lain bagi Ubadah kecuali kembali ke Syam, Syria, melanjutkan misi pengajarannya. Tetapi ternyata diam-diam Umar mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya antara lain, tidak ada wewenangmu sedikitpun sebagai amir terhadap Ubadah bin Samit. Pada masa Khalifah Utsman, tepatnya pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah yang masih menjadi gubernur Syam, meminta izin untuk menyerang dan menyebarkan Islam di Pulau Siprus, di suatu kepulauan di Laut Tengah termasuk wilayah Eropa saat ini.
dan Utsman menyetujuinya. Sebenarnya pada masa Khalifah Umar, Muawiyah telah pernah mengajukan usulan itu, tetapi ditolak. Umar berpendapat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior, bahwa kaum Arab, khususnya kaum muslimin, tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk bertempur menyeberangi lautan luas. Ia khawatir akan banyak korban sia-sia dari kaum muslimin, yang ia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Muawiyah segera membuat dan mempersiapkan kapal-kapal perahu besar untuk membawa pasukan kaum muslimin menjelajahi Laut Tengah. Inilah armada angkatan laut pertama dalam Islam, dan Ubadah bin Samit bersama istrinya, Ummu Haram binti Milhan ikut serta dalam pasukan tersebut. Siprus dapat ditaklukkan dan penduduknya bersedia membayar jizyah, pajak, dan Islam mulai didakwahkan di wilayah tersebut. Tetapi Ubadah bin Samit kehilangan istrinya yang mati syahid dalam perjalanan mengarungi samudra ini, dan jenazahnya dimakamkan di Siprus. Peristiwa ini telah pernah diperlihatkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belasan tahun sebelumnya, ketika beliau sedang tertidur di rumah Ummu Haram binti Milhan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bangga melihat umat beliau berperang menjelajah lautan. Walau telah kehilangan istrinya, semangat Ibnu Samit tidak surut untuk terus berjihad, sampai akhirnya Islam tersebar luas di wilayah Eropa.